Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa memberkati hidup kita, sehingga kita dapat beribadah walaupun secara online. Kita percaya kasih Tuhan mengurapi kita semua. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau sembah Dia. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir di dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Roh-Mu yang hidup Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kasih-Mu yang Kau nyatakan, Roh Kudus-Mu yang telah melawat setiap hati kami Tuhan, melawat setiap kami jemaat-Mu, baik yang ada di rumah, di tempat ini Tuhan. Kau berkati kami semua ibadah ini Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Segala kuasa roh jahat penuh udara yang akan mengganggu jalannya ibadah, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir mereka keluar dari ruangan ini Tuhan.
Kami hanya mengundang Roh Kudus yang memberkati hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita bersukacita bersama-sama. Kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai, bersukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan kita, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anugerah baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya yang tak kuasa. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya yang tak kuasanya, yang tak kuasanya, yang tak kuasanya. Haleluya. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sedang jemaat kasih Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumurunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikepas lebih hambanya. Di dalam 2 Korintus pasal yang 9 ayat 6 sampai 10 mengatakan, camkanlah ini, orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita mengimani firman Tuhan ini, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Terbaik, apapun milikmu, beri yang terbaik. Berikan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap hati diberkatinya, tapi yang terbaik diberikannya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kita mau doakan persembahan ini. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha besar dan maha kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat kasih anugerah Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami belajar mengasihi Tuhan untuk memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, persembahan khusus kami Tuhan. Biarlah Kau menjamah setiap persembahan yang kami lakukan ini Tuhan, supaya Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang penuh dengan sukacita memberi dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita melembutkan hati kita. Kita percaya firman Allah akan mengubah hidup kita. Firman Allah akan menuntun setiap langkah hidup kita. Bagaikan tanah yang kering, yang senantiasa merindukan air, demikianlah hidup kita yang senantiasa merindukan akan firman Allah. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan
Selanjutnya berjalan lagi. Menarilah di tempat ini, menarilah Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha besar, Firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati, yang menebus kami dari segala kuasa dosa dan kuasa iblis yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kami, sehingga pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu. Yang sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima taburan firman Allah, sehingga firman Allah boleh kami mengerti dan tertanam di dalam hati kami, menghasilkan buah yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menguasai saat pemberitaan firman ini dari awal hingga pada akhirnya. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus atas hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu, dan beri kuasa hamba-Mu untuk menyampaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan roh jahat, penghulu udara yang akan mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan Tuhan Yesus atas dosa dan iblis, dan hari ini setelah Yesus naik ke surga, ya, Tuhan akan memberi urapan kepada kita sekalian, ya, turunnya Roh Kudus untuk memampukan kita sekalian. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa pencurahan Roh Kudus? Allah memilih hari Pentakosta. Ya. Karena dalam perjanjian lama, Pentakosta adalah untuk memperingati
keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yang disampaikan oleh Allah pada saat ini yang mengingat akan kebesaran kuasa Allah ya, yang telah menghancurkan kuasa Fir'aun, kuasa Mesir dengan segala kebesaran mujizatnya. Ya, dan saat ini juga ya, Tuhan akan memberikan kuasanya yang besar kepada umatnya untuk menghancurkan dunia ini dengan segala kegelapannya dan ingin membawa manusia bertobat kepada Kristus. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, kita ingat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di mana Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, ya, dan mengatakan, tetapi kamu yang menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan seluruh Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Tuhan ingin memberi kuasa kepada kita, di mana kuasa itu untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksinya. Ya. Dan di situ saat berkumpulnya orang-orang Kristen di berbagai daerah, ya, kalau sekarang seperti interdenominasi itu, ya, ada di suatu tempat, ya, di mana tempat itu mereka berdoa. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama mengatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berkumpul di situ adalah orang-orang yang menunjukkan kesetiaannya, menunjukkan kerinduannya, ketaatannya, ya, kepada Tuhan. Ya, kalau di sini dikatakan ayat yang kelima pasal yang kedua ini, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi dan orang saleh. Kata orang saleh ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan, ya, perintah Tuhan pada menjelang kenaikan di surga, ya, saat itu Tuhan dalam pasal 1 ayat yang ke-8 tadi, Tuhan Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Ya. Saudara perhatikan, saya ingin melanjutkan daripada ayat ini, Kisah Rasul pasal 1 dari ayat yang ke-4 supaya lebih jelas lagi. Ya. Pada suatu hari ketika Tuhan makan bersama-sama dengan mereka, ya, Tuhan melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan pada waktunya, ya, yang akan ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya,
Untuk apa Roh Kudus itu dicurahkan? Pada khususnya ini adalah Roh Kudus untuk mengubah pribadi. Roh Kudus akan memberi kuasa pada murid-murid untuk mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu dosa dan iblis. Saat mereka akan menjadi saksi Tuhan, saat mereka akan memberitakan Injil. Mulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, terjadi satu perubahan pada murid-muridnya. Yang tadinya murid-murid itu hidup dalam kekacauan, murid itu hidup dalam kekhawatiran, ya, dan kembali hidup dalam egoisme yang sangat luar biasa. Ya, saat dicurahkan Roh Kudus itu, mereka mulai ada perubahan hidup secara rohani. Ya, karena ada pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Ya, kemarin saya sudah sampaikan tentang hal ini. Ya, Roh Kudus memimpin hidup, memberi hikmat di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang saya akan sampaikan yang kedua, ya, yaitu pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menerima pencurahan Roh Kudus, di situ Roh Kudus akan memperbaharui, ya, karakter, sifat hidup, ya, dan kuasa Roh Kudus akan terus memberi semangat kuasa yang besar, ya, itulah bahasa Yunani dunamus, yang akan menghancurkan kuasa-kuasa yang akan merintanginya, ya. Maka pada ayat yang kedua, ya, pasal ayat yang kedua sampai ayat keempat, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua mengatakan demikian, tiba-tiba turunlah angin dari langit, suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan, ya, muncullah tiupan angin kencang. Ya, ini kalau Ibraninya berbunyi ini adalah spirit, ya, atau semangat. Ya, kalau di dalam Roma pasal 12 ayat yang 11, ini adalah roh yang menyala-nyala, ya, untuk memberitakan Injil. Ya. Dan saudara-saudara, orang yang tadinya lemah, ya, orang yang tadinya takut, orang yang tadinya khawatir, ya, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka mendapatkan semangat baru untuk memberitakan Injil. Ya. Contohnya Petrus. Saudara tahu bahwa Petrus saat mengikut Yesus saja, dia sudah menyangkal Yesus. Ya.
waktu Yesus disalibkan, dia lari, ya, menolak orang mengatakan pengikut Yesus. Sedangkan dengan perempuan saja takut. Nah, tetapi setelah Petrus menerima kuasa Roh Kudus, ya, pada Pentakosta itu merubah semangatnya, merubah kemalasannya, merubah ketakutannya, kecewa menjadi orang yang semangat, mempunyai spirit yang kuat untuk memberitakan Injil. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini ayat yang ke-14. Ya. Katakan demikian, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dengan camkanlah perkataanku ini. Ya, begitu luar biasanya, begitu beraninya dia menyampaikan berita Injil ini kepada orang-orang Yahudi. Ya. Ayat 21 mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan yang mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ayat 22, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Itulah khotbah Petrus yang pertama yang luar biasa itu, saudara. Ya, menjelaskan tentang Yesus, mengingatkan bahwa keselamatannya dia. Dari khotbahnya itu 3.000 jiwa. Ya. Bertobat. Itu luar biasanya kuasa Roh Kudus. Kalau ada masuk bekerja di dalam diri umat Tuhan, luar biasa, saudara. Ya, tidak ada yang berani merintanginya. Ya, itu yang perlu kita ketahui bersama-sama, saudara. Ya. Sedangkan bahasa roh, ya, itu melengkapi, ya. Ia melengkapi saat memberitakan Injil. Ya. Dengan satu bahasa tadi di dalam ayat yang keempat tadi, dengan satu bahasa itu boleh dimengerti oleh beberapa daerah negara. Ya, itu. Jadi ada seorang penginjil, ya, penginjil yang memberitakan Injil di daerah. Seorang penginjil itu tidak tahu bahasa daerah itu, ya, ya. Dan orang itu tidak tahu bahasa si penginjil itu, karena bahasa daerah kan bermacam-macam di mana-mana. Tetapi mau tidak mau penginjil itu tetap memberitakan, ya. Saat orang-orang dikumpulkan untuk diberikan Injil, tetap memberitakan Injil dengan bahasanya sendiri. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Orang-orang daerah itu mengerti apa yang disampaikannya, sehingga banyak orang yang bertobat kepada Yesus melalui penginjil itu. Ya, itu perlengkapan. Ya, perlengkapan Roh Kudus mengenai bahasa yang diberikan kepada si penginjil itu. Ya, kita semua tidak usah takut asal kita berani, ada keberanian, ada kemampuan untuk memberitakan Injil di mana. Tuhan akan melengkapi. Ya,
juga seperti Tuhan melengkapi Musa, dilengkapi dengan bahasa seperti diberikan Harun kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi penekanan dalam pencurahan Roh Kudus itu bukanlah tentang bahasa rohnya, tetapi kuasa dan pembaharuan kepada hidup seseorang untuk melayani dia, untuk hidup yang baik, yang menjadi terang, yang menjadi garam dalam memberitakan Injil itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudara-saudara, hal yang penting bagi kita semuanya dalam pencurahan Roh Kudus itu akan memperbaharui kita. Jadi karakter kita, sifat kita, kebiasaan buruk kita itu kalau kita mau menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, kita akan dipenuhi Roh Kudus yang akan mengubah sifat karakter kita semuanya. Dulu teman-teman saya itu tidak percaya, tidak mungkin saya bisa mengembalakan. Kalau memberitakan Injil oke. Karena saya punya keberanian untuk berbicara, untuk memberitakan Injil. Saya orang temperamen, dan itu tidak dimungkinkan bisa menggembalakan saudara. Tetapi tatkala saya diutus untuk memperbaiki sebenarnya keadaan porak-porandanya gereja ini, saya berpikir memang gereja ini sudah dilayani bahwa dengan pendeta-pendeta yang hebat, saudara. Seorang misi 2 tahun di sini, seorang mahasiswa dari STBI, seorang pendeta, itu tidak ada perubahan di sini. Apalagi saya yang tidak mengenyam teologi, hanya berani memberitakan Injil saja, hanya dengan keberanian, dengan temperamen itu. Tetapi Tuhan memang luar biasa. Secara khusus saya dibentuk oleh Tuhan selama 1 tahun, saudara. Di mana 1 tahun saya tidak bisa berbuat apa-apa karena sakit. Di dalam sakit itulah saya baru mengalami namanya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian dan penyembahan. Disitulah dibentuk. Saya tidak tahu temperamen saya turun, saudara. Saya diberi dengan menjadi orang yang mau rendah hati, tapi keberanian tetap berani dalam kebenaran. Saya tidak takut dengan siapapun juga, tetapi cuman modelnya saya tidak temperamen, dengan tenang. Pernah saya dimaki-maki, datang ke rumah dimaki-maki, tapi orangnya sekarang sudah baik juga. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah Roh Kudus akan mengubah sikap malas, mengubah kelemahan, mengubah ketakutan, dan diubahnya menjadi orang yang kuat, orang yang menyala-nyala, orang yang semangat di dalam melayani Tuhan. Khususnya perikop ini, di dalam memberitakan Injil, di dalam menjangkau jiwa, seperti Petrus ini. Saudara, saya dulu pertama menjadi orang Kristen
Saya melihat orang, teman-teman memberitakan Injil, saya ingin sekali tapi tidak bisa bicara. Ya, tidak bisa bicara, terus bagaimana? Ya, terus saya mulai belajar mengikuti. Ya, saya ikut LPMI dan semuanya di situ. Itu bagusnya begitu, di situ dikasih metode-metode untuk memberitakan Injil, ada lokakarya, prakteknya, ada persekutuan doanya, ya, supaya kita diberi kuasa Roh Kudus, disitulah ada lokakarya, terus pindah tempat, pindah kota, pindah lainnya. Selama 3 tahun saya mengikutinya, saudara. Dan saudara-saudara, dengan demikian saya dapat melakukan apa yang disebut amanat agung itu. Ya, kita semua dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Apalagi perkara-perkara yang kita hadapi setiap hari, setiap saat, di dalam keluarga, di dalam itu. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan dituntun, dibimbing, diberi kuasa untuk menghancurkan semuanya itu. Amin, saudara. Ya. Nah, sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, apakah kita saat ini perkataan kita, setiap hidup kita sudah mencerminkan karya Roh Kudus, sehingga kita dapat menjadi saksi Tuhan dalam hidup ini. Bahkan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Apa kita sudah merasakan? Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, jika belum, saudara-saudaraku, mari, ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan membuka hati kita. Ya, saudara membuka hati saudara masing-masing. Ya, biar Roh Kudus akan mengubah, memperbarui hidup saudara menjadi hidup yang semangat, hidup yang menyala-nyala, hidup yang diperbarui, ya, hidup yang tidak malas, ya, yang menyenangkan hati Tuhan, ya, yang menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang lain, ya. Ya, kalau kita mau menyerahkan semuanya, kita mau sungguh-sungguh mau berdoa, ya, kita akan dapat menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi manusia. Ya. Dan saudara, agar Roh Kudus terus berkarya melalui hidup kita. Ya, terus berkarya, beri semangat terus, menyala-nyala, ya, melalui hidup kita untuk menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan Tuhan. Ya, 1 jiwa, malaikat di surga bersuka cita, karena itu persembahan yang terbaik bagi Tuhan adalah jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan Tuhan. Dan marilah kita menyiapkan diri kita, ya, semua, ya, untuk kita berdoa bersama-sama. Saya akan mendoakan saudara-saudara semuanya, ya, supaya saudara-saudara semuanya, ya, diberkati Tuhan, saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dan saudara menjadi orang yang berguna bagi kemuliaan Allah, berguna bagi hidup ini. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita siapkan diri kita dengan menaikkan pujian, berembuslah Roh Kudus. Ya, pujian ini sebagai permulaan kita
berdoa kepada Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir
Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, ubah hati kami, baharui kami, semua umat-Mu. Engkau mengubah sifat kami, karakter kami, menjadi sikap hidup yang baik, yang menjadi saksi-Mu. Bekerjalah melalui hidup kami, agar berhasil di dalam menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa baru. Agar kami boleh menjadi saksi-Mu, di mana kami hidup di dalam keluarga, di dalam tetangga, dan banyak orang. Berikan mulut kami penuh dengan kuasa-Mu untuk memberitakan Injil. Beri kuasa-Mu, Roh Kudus, kami dapat menghancurkan hati yang keras. Kami dapat menghancurkan kuasa dosa. Kami dapat mengalahkan kuasa iblis. Kami dapat berdoa untuk orang sakit dan sembuh. Jadikan hidup kami menjadi orang umat yang setia, yang taat kepada Tuhan, kepada firman-Mu, agar kami dapat hidup menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara sekarang sudah menjadi orang-orang yang sudah dirubah, dipenuhi oleh Roh Kudus, yang memimpin dalam hidup saudara. Dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Dan saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendengarkan warta gereja, pengumuman gereja ya, untuk yang minggu yang akan datang, yang akan disampaikan oleh Diakon Stefanus. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya kita sudah diberkati dari kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama memperhatikan untuk pengumuman-pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, untuk ibadah online masih terus dilaksanakan sampai dengan situasi kondisi kondusif atau sampai dengan ada peraturan pemerintah yang baru. Mohon jemaat tetap setia mengadakan ibadah di rumah dengan mengikuti link YouTube ibadah gereja yang dibagikan setiap minggu. Kemudian yang kedua, Ibu Lydia Yatman dirawat di klinik Esensia dan puji Tuhan sudah pulang. Dihimbau untuk seluruh KPW dapat memberikan iuran sosialnya. Adapun teknisnya, pengumpulan dimasukkan di dalam amplop tertutup dan ditulis sosial KPW dan diberi nama KPW-nya, kemudian akan dikumpulkan ke pembina KPW yang akan diambil pada saat pengambilan persembahan di Minggu sore. Yang ketiga, mohon perhatian bagi jemaat apabila memberi persembahan atau persembahan pembangunan ataupun persepuluhan dan janji iman pembangunan ataupun iuran pangrukti layon.
supaya diberi keterangan yang jelas dan lengkap. Untuk persembahan ibadah minggu dimasukkan di dalam amplop tertutup dan amplop dituliskan keterangan persembahan ibadah minggu dan jumlah nominalnya. Demikian juga dengan persembahan pembangunan, persembahan ibadah doa dan pujian, juga persembahan khusus lainnya. Kemudian untuk persepuluhan dimasukkan di dalam amplop tertutup, dituliskan keterangan persepuluhan dengan nomor kantong persepuluhan dan nominalnya. Demikian juga dengan janji iman pembangunan. Kemudian untuk iuran pangrukti layon dimasukkan di dalam amplop tertutup, ditulis keterangan iuran pangrukti layon, nama kepala keluarga dan nama kelompok pembinaan warga atau KPW. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mengumpulkan iuran pangrukti layon sebagai wujud berbagi kasih, saling menolong antar anggota jemaat, dan iuran pangrukti layon akan dilaporkan melalui buletin gereja di hari Minggu. Kemudian yang kelima, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI nanti malam mulai jam 18.30 melalui link Zoom yang dibagikan di sore hari. Yang keenam, pendaftaran PAUD Bintang Kasih untuk tahun ajaran 2020-2021 masih dibuka dan pendaftaran bisa melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor kontak 089 6189 04224. Mohon Bapak Ibu bisa sampaikan kepada saudara, kerabat, tetangga yang memiliki anak usia PAUD untuk dapat bergabung di PAUD Bintang Kasih yang ada di gereja. Kemudian yang ketujuh, jemaat melakukan doa Daniel 1 hari 3 kali. Kita mau berkomitmen bersama-sama untuk bersama-sama berdoa secara pribadi. Waktunya dipersilahkan Bapak Ibu semuanya. Yang terpenting bagaimana di dalam 1 hari kita 3 kali bersama-sama menjalin satu hubungan yang lebih erat dengan Tuhan melalui doa Daniel. Kemudian untuk kegiatan sepekan dari tanggal 31 Mei sampai tanggal 7 Juni 2020, yang pertama adalah ibadah minggu dari jam 6:30 sampai selesai. Kemudian ada ibadah atau persekutuan PMBI yaitu jam 18.30. Kemudian hari Selasa jam 15 atau jam 3 sore ada doa Hana. Rabu jam 18 ada doa dan pujian. Mari Bapak Ibu bisa bersama-sama mengambil waktu untuk kita bersama-sama berdoa. Kemudian hari Sabtu jam 19 atau jam 7 malam ada persekutuan PKMB. Dan di minggu yang akan datang ada ibadah raya di hari Minggu dari jam 6:30 sampai selesai. Semua kegiatan tetap dilakukan di rumah masing-masing dan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk yang terakhir, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang pada minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama ada Ibu Lydia Nini Widayani, kemudian yang kedua ada Bapak Gideon Yatman, yang ketiga ada anak Setiawan Purnama Widodo, kemudian yang berikutnya ada Ibu Maria Yuni Sri Prihartini Swaji, kemudian ada Bapak Elia Wayan Heri Saljuni, kemudian berikutnya ada anak Christian Noel Adi Tama, dan yang terakhir ada anak
Clarista Nathaniela Griselda Ardianto. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya adalah sejahtera. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu, dan senantiasa hidup melekat dengan Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara pengumuman-pengumuman penting yang bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya kami menyerahkan kepada Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang akan menutup di dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami. Biarlah kami senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja Mubaptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gerejamu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan yang bertobat kepada Yesus melalui gerejamu di tempat ini. Bahwa terus jemaatmu untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setiakan segala perintah-Mu, sehingga menjadi jemaat yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Urapi jiwa rohnya, sehingga terus menyala-nyala di dalam melayani Engkau, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kehidupan sehari-hari, Engkau memelihara dengan baik dan sempurna, memenuhi segala keperluan kebutuhan hidupnya, sehingga tidak ada kekurangan satu orang pun. Bahkan Engkau memberkati dengan segala kelimpahan-Mu saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha. Semua dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga diberkati dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus, sehingga boleh menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Sebelumnya kami mengucap syukur untuk Pak Jesel Kunardi, Pak Alek yang sudah pulang dari rumah sakit. Engkau menyempurnakan kesembuhan mereka, lepaskan dari sakit penyakit mereka. Kami berdoa yang masih sakit, kami berdoa untuk Pak Yunus Amin Priadi, Pak Santoso, juga kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo. Kami berdoa untuk Bu Sarmo, Bu Yatman, kami berdoa untuk Tan Lisnyo, dan juga kami berdoa untuk Bu Dwi Arisanti. Kami mohon lawatan-Mu, jamahan-Mu atas mereka di dalam nama Yesus. Mau berdoa supaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan atas jamahan urapan-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada akhir bulan ini.
Dia tadi sudah disampaikan nama-nama mereka. Engkau mendengar nama-nama yang disebut, diberkati mereka. Tuhan dalam ulang tahunnya Engkau menuntun membimbing dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Berikan mereka umur panjang, sehat, jasmani maupun rohani. Jadikan mereka umat-Mu yang berarti, menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk kota Semarang yang damai dan tentram. Engkau bersihkan kota Semarang ini dari virus corona. Lemparkan semua, patahkan kuasanya di dalam Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin, wali kota, Pangdam, Kapolda, Kapoltabes, Kapolres, Kapolsek. Kami mohon jamahan-Mu atas mereka semua, urapan-Mu sehingga dapat memimpin kota Semarang ini aman, tentram, dan damai. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, pemimpin negeri ini yang Tuhan sudah panggil, Tuhan pakai. Kami mohon urapan-Mu, kuasa-Mu atas hamba-Mu ini. Engkau memberkati, beri kuasa untuk mengatur negeri ini dengan baik, baik politik, ekonomi, hukum, keamanan, budaya, semua dapat berjalan dengan baik. Lindungi dari orang-orang jahat, kelompok-kelompok jahat, radikalisme, terorisme, patahkan kuasanya, dan bungkus Presiden kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, malaikat-Mu berpasukan memagari sehingga negeri ini adalah negeri yang damai sejak semula yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan memberkati kami, menuntun, membimbing langkah hidup kami, menjauhkan kami dari segala petaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memberkati umat-Mu semua yang baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, karena mereka mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara mengikuti peribadahan dengan baik, saat ini terimalah kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persetujuan dari Roh Kudus yang memimpin hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin.